Kalamun qadimul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang menjadikan akhlak yang baik sebagai penyebab kebahagiaan dan kenikmatan, serta menyeru manusia agar melakukannya. Di samping itu, menjadikan akhlak yang buruk sebagai penyebab kebinasaan dan kesengsaraan, serta melarang manusia melakukannya. Selawat dan salam semoga terlimpahkan atas Nabi yang paling utama, yaitu Sayyidina Muhammad, dan keluarga serta sahabatnya yang berbakti dan bertakwa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama mengkaji kitab Al-Qur'anul Karim yang berikutnya, yaitu Al-Amanatu wal Khiyanatu, ya, kejujuran dan pengkhianatan. Yang pertama, al-amanatu minal akhlaqil azimatil lati amarana Allahi biha. Qala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allaha ya'muru
ri'ayatal amanati syakilatan jiddan. Ya. Kejujuran termasuk akhlak yang agung dan kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Allah taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58 yang sudah dibacakan tadi, ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Allah menjadikan tanggung jawab amanat sangat berat. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat pada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipukullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Jadi yang pertama, ketika kita diberi amanah untuk belajar, ya kan, maka digunakan dengan atau dilaksanakan dengan baik. Karena di sini sangat jelas sekali dalilnya, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 58 dan Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Maka dari itu para santri semua, ya, jangan menjadi orang yang zalim dan bodoh karena kelalaian antum sendiri. Karena berkaitan dengan kejujuran dan pengkhianatan itu sangat berdampak sekali pada kehidupan selanjutnya. Kalau dari awal, ya, tidak jujur dan khianat, pasti di belakangnya itu banyak orang yang tidak percaya dengan kita. Walaupun kita pada saat ini tuh sudah bertobat akan hal itu. Karena yang namanya tidak jujur dan sering khianat itu sangat riskan sekali, ya, di hadapan masyarakat. Oleh karena itu kepada santri semuanya, ya, jadilah santri yang jujur dan amanah, ya. Itu bagian yang pertama. Untuk kejujuran dan pengkhianatan bagian yang kedua, yaitu arti amanat ialah apabila manusia memelihara perintah-perintah Tuhannya, dan di samping itu dia pun mengerjakan berbagai kewajiban, misalnya sholat, puasa, dan haji, sebagaimana diperintahkan Allah mengamalkannya. Ya, manusia harus menjauhi perbuatan maksiat dan munkar. Maka dia tidak boleh mendurhakai salah seorang anggotanya. Karena itu adalah amanat baginya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya berbuat durhaka. Ia harus menunaikan hak-hak para hamba, maka dia tidak boleh mencuri, menipu, mengkhianati titipan, mengingkari agama,
dan lengah dalam menunaikan kewajibannya terhadap perbuatan yang diwajibkan kepadanya, dan larangan-larangan lainnya. Dalam hadis dijelaskan sholat, wudu, timbangan, dan takaran adalah amanat. Dan hal-hal lain yang disebutkan, sedangkan yang paling berat adalah titipan. Dalam hadis lain diterangkan, masing-masing di antara kamu adalah pemimpin, dan masing-masing dari kamu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ya, iman adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Selanjutnya, orang laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Pelayan adalah pemimpin mengenai harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ya, jadi seperti itu ya. Amanah yang berat adalah titipan. Ya, jadi di sini para santri sekalian, kalau diberi titipan, kalau antum tidak sanggup, lebih baik bilang dari awal tidak, ya. Karena kalau misalkan antum dari awal terus antum tidak sanggup, ya, maka akan terjadi apa? Ketidakjujuran atau khianat. Padahal kita sudah berhati-hati sekali dalam apa? Dalam menyimpan titipan itu, ya. Maka dari itu, ini dari aspek kesantrian ya. Kalau misalkan dari aspek keibadatan, itu harus hati-hati karena semua itu adalah amanat. Di sini ya, anak laki-laki kalian itu adalah tadi apa? Pemimpin di dalam keluarga. Terlebih kalau kalian sudah menikah ya, yang laki-laki dan perempuan juga pemimpin dalam ibu rumah tangga atau rumahnya suami. Yaitu apa tadi? Ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, yaitu salah satu adalah anak ya. Anak adalah keduanya ya. Jadi berhati-hatilah dalam amanat. Itu adalah kejujuran dan pengkhianatan kedua atau bagian dua, yang dimana masing-masing di antara kamu adalah pemimpin. Yang pertama adalah imam sholat maksudnya ya, adalah pemimpin. Yang kedua, orang laki-laki adalah pemimpin. Yang ketiga, wanita adalah pemimpin. Yang keempat, pelayan. Pelayan di sini kalau bahasa kita tuh apa? Pembantu ya. Pembantu adalah pemimpin mengenai harta tuannya. Jadi ya, dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Jadi semuanya itu tidak terlepas dari apa? Amanah. Maksudnya apa? Dia sebagai pelayan itu harus menjaga harta benda majikannya ya, tidak malah dicuri atau lain sebagainya. Berikutnya kejujuran dan pengkhianatan
bagian ketiga, termasuk amanat ialah apabila kamu memelihara hak dari beberapa majelis, maka janganlah kamu menyiarkan rahasia-rahasianya. Banyak bertengkaran dan pemutusan hubungan yang terjadi karena menyiarkan rahasia. Dalam hadis disebutkan, apabila seseorang berbicara kepada orang lain tentang suatu hal, kemudian dia menoleh, maka ia merupakan amanat, kecuali majlis-majlis maksiat, maka tidak ada kehormatan baginya. Dalam hadis lain, majlis-majlis itu harus disertai amanat, kecuali 3 majlis. Yang pertama, menumpahkan darah haram. Yang kedua, kemaluan haram. Dan yang ketiga, mengambil harta tanpa hak. Ya. Jadi yang ketiga ini lebih ke majlis. Ya. Majlis itu adalah ya suatu hal yang apa? Yang dikerjakan bersama. Terlebih para santri sekalian ya. Jadi di sini ya jauhkanlah majlis-majlis maksiat tadi ya. Karena ya majlis-majlis maksiat itu jelas haram. Jadi kalau misalkan antum sudah bisa meninggalkan majlis-majlis haram, ya insya Allah antum tergolong orang yang soleh. Karena apa? Di sini ada ditekankan, ya, apabila seorang berbicara kepada orang lain tentang suatu hal, ya, maka ia menoleh, maka itu semuanya adalah amanat. Jadi maksudnya apa? Ketika ada pembicaraan santri atau yang lainnya, atau menoleh, maksudnya mendengar, ya, maka itu jadi amanat. Amanatnya apa? Tidak disebarkan ke yang lain, karena bisa jadi salah paham. Ya, misalkan antum membicarakan apa, terus dia mendengar, terus dia diceritakan ke orang itu bahaya sekali ya. Maka kalian itu tidak termasuk amanat, ya, karena apa? Membicarakan sesuatu hal yang tidak apa? Tidak mengerti. Itu bahaya sekali ya. Itu inti dari yang ketiga. Yang keempat, kejujuran dan pengkhianatan. Yang keempat, amanat ya, amanat lagi. Amanat adalah bukti adanya iman dan cinta kepada Allah. Sedangkan kebalikannya adalah apa? Khianat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Quran surat Al-Anfal ayat 58. Berikutnya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat, lagi bergelimang dosa. Quran surat An-Nisa ayat 107. Berikutnya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, ya, serta janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu.
sedangkan kamu mengetahui. Ya. Quran surat Al-Ahzab ayat 27. Dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami, melainkan beliau bersabda, tiada iman bagi orang yang tidak menunaikan amanat, dan tiada agama bagi orang yang tidak menunaikan janji. Dalam hadis lain disebutkan tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apa? Tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara dia berdusta, maka berjanji ia mengingkari. Yang pertama apa tadi? Apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila diserahi amanat dia berkhianat. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memohon perlindungan dari khianat. Ya, sabda Nabi, wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan, karena ia adalah seburuk-buruk teman tidur, dan aku berlindung kepadamu dari buruk teman tidur. Ya. Dan aku berlindung kepadamu, ya, yang berikutnya, dari khianat, karena ia adalah seburuk-buruk kekenyangan. Ya, bahaya sekali ya bagi santri semua kalau memiliki 3 tanda tersebut. Berarti kalian itu tidak tanda munafik, ya. Berarti kalian itu tandanya munafik. Ya, maka dari itu ya jauhilah sifat-sifat tersebut. Dalam hadis lain, apabila Allah mengumpulkan antara orang-orang terdahulu dan yang kemudian di hari kiamat, maka setiap pengkhianat diberi atau dikabari bendera untuk mengenalinya. Kemudian dikatakan, inilah pengkhianatan si fulan. Ya. Oleh karena itu, antum semua harus benar-benar menjaga amanat yang telah dititipkan. Karena semua ini adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan sendiri maupun bersama. Ya, itulah kejujuran dan pengkhianatan yang keempat, ya. Dari poin 1 sampai 4 di sini sangat jelas sekali apa inti-inti yang dimaksud dari kejujuran dan pengkhianatan. Yang pertama itu adalah tentang kejujuran. Yang kedua mengenai amanat. Yang ketiga mengenai amanat namun dalam majlis. Yang keempat, ya, amanat dalam apa? Dalam bukti adanya iman dan cinta kepada Allah. Ya. Jadi apakah kalian cinta, ya, kepada Allah? Ya. Karena di sini sangat jelas sekali
bagi orang-orang yang amanah atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya, mengenai kejujuran dan pengkhianatan. Ini pertanyaan nggak tahu dari siapa, ya, dari Arya. Assalamualaikum. Apa ingin bertanya? Apakah kalau kita melihat barang yang bergeletak atau tidak diurus, apa sih ini? Apakah kalau kita melihat barang yang tergeletak atau tidak diurus, ini tulisannya sangat bagus sekali. Maksudnya apa ini? Apakah kalau kita melihat barang yang tergeletak atau tidak diurus, kabu? Apa sih? Ini tolong ya, ini nggak jelas, nggak ngerti. Yang kedua, Assalamualaikum. Afwan ingin bertanya, apakah kalau kita diamanahkan oleh orang yang lebih tua, tetapi kita lupa akan hal-hal itu, apakah kita termasuk zalim? Ya. Zalim tidak kalau kayak gitu? Hah? Ya, apakah kalau kita diamanahkan ya oleh orang lebih tua tetapi kita lupa akan hal itu, apakah kita termasuk zalim, anak santri, jundi atau Arya? Ya, kalau yang namanya lupa, insya Allah tidak zalim. Yang dipermasalahkan adalah dilupa-lupain. Ya, apalagi itu amanah dari orang tua. Ya, terlebih orang tua itu sudah tiada, itu harus dijalankan ya. Karena apa? Karena itu bagian dari amanah anak terhadap orang tua. Ya. Tapi kalau misalkan kita lupa, tapi jangan sering lupa ya. Kalau dilupa-lupain itu menjadi zalim. Berikutnya, apakah kalau kita dititipkan barang sama orang lain, tetapi kita tidak bisa menjaga barang itu? Kalau barang itu hilang, apakah kita berkhianat pada orang itu? Iya kan tadi sudah dijelaskan. Kalau misalkan antum tidak bisa menjaganya, ya akan baik sekali ya, antum dari awal itu bilang tidak bisa. Karena apa? Karena agar tidak menimbulkan prasangka. Ya. Kalau kita berkhianat atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala kepada yang dititipkan itu sendiri. Apakah ia dititipkan itu amanah, memang benar-benar menjaga atau tidak? Ya. Berikutnya, Assalamualaikum. Afwan ingin bertanya, ini dari Rifki atau dari siapa?
Arya, apakah kalau kita mempunyai rahasia, tetapi rahasia itu kita kasih kepada orang, terus orang itu menyebarkan ke orang-orang, apakah orang itu berdosa? Yang berdosa itu siapa? Ya, bukan orang-orangnya, tetapi kita atau orang itu yang tidak bisa menjaga amanah atau aib sendiri. Ya, orang-orang ini di siapa maksudnya? Ya, santri maksudnya. Ya, apakah berdosa? Yang berdosa itu justru yang menyebarkannya. Ya, tapi syaratnya orang tersebut harus bilang dulu. Ya, antum jangan disebarkan ya ke yang lain gitu ya. Harus ada itu. Tapi kalau misalkan orang itu disebarkan maka ikut dosa. Maka hati-hatilah dalam apa? Curhat ya, curhat kepada temannya tuh hati-hati. Kalau curhat ke Pasya antum harus hati-hati. Antum curhatnya ke Farel misalkan. Curhatnya ke Jundi, ke Faik, ke Fakih, insya Allah nggak bocor. Ya, ke Faik insya Allah amanah banget. Ya, ke Ilham. Ya. Apalagi kalau curhatnya itu curhat tentang suka atau tidak suka, itu bahaya sekali. Ya, Arya ya. Berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Ini dari siapa? Wih, dari sahabat karib, dari Faik dan Jundi. Bagaimana cara menanggapi orang-orang munafik? Bagaimana menanggapinya? Ya, pertama kalau berarti saudara Faik dan Jundi udah tahu dia munafik berarti ya. Iya, kan ini kan menanggapinya. Nah, berarti kalau misalkan sudah tahu Faik dan Jundi, maka yang pertama ya menanggapinya apa? Ketika ia berbicara berarti tidak antum cukup mendengarkan, gak usah dijawab atau dikerjakan ya. Antum tidak usah menitipkan kepada orang itu cara menanggapinya. Berarti kalau antum tetap menitipkan ke orang itu, berarti sama saja antum masuk ke lubang atau lubang buaya, masuk ke mulut singa, ya, langsung dimakan, itu sama aja ya. Ya, caranya menanggapinya seperti itu. Tidak mudah percaya dengan orang tersebut. Berarti Faik dan Jundi itu udah tahu ya. Kalau udah tahu berarti ciri-ciri munafik yang tadi disebutkan 3 itu ya jangan diberlakukan kepada orang itu ya. Misalkan di sini ada Pasya ya, Pasya dan Syahrul. Nah, antum lebih condong kemana gitu ya. Ya, jadi intinya apa jawabannya? Jangan dikasih celah itu menanggapinya. Assalamualaikum, ini dari Wali Syuruk. Wali Syuruk siapa? Wali Syuruk siapa? Bagaimana cara menghilangkan sifat munafik seseorang? Menghilangkan. Ya, yang pertama untuk cara menghilangkannya pasti diberi motivasi dulu ya. Nggak apa-apa kalau orang kayak gitu tuh motivasi terus. Tapi untuk cara menghilangkan itu ya tidak bisa dengan orang lain biasanya. Ya, harus dari diri sendiri. Kalau misalkan diri sendiri itu masih kayak gitu, ya mau maaf itu susah dihilangkan. Kalau kita itu hanya apa? Bisanya memberi nasihat atau motivasi saja. Karena ini bersifat apa? Kehati-hatian. Itu bahaya sekali ya. Wallahu a'lam bishawab. Wali Syuruk siapa? Wallahu a'lam bishawab ya. Beliau. Assalamualaikum. Ini kayaknya anak tahu tulisannya nih.
Jika memang akhlak lebih atas daripada ilmu, adab lebih atas daripada ilmu, maksudnya apa ya? Lalu akhlak dan adab lebih atasan mana? Tolong dijawab. Dari Nanda, Masya Allah Nanda ya. Duluan mana Nanda? Akhlak atau adab? Ayo. Kalau adab itu bagian-bagian dari keseharian gitu. Adabnya ya baik atau tidak, berarti yang didahulukan itu adalah akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, insya Allah adabnya baik. Jadi kalau misalkan gak mungkin sekali adabnya baik tapi akhlaknya buruk, itu tidak mungkin. Jadi jawabannya Pak, lebih atasan mana? Atasan akhlak. Bukan ya, karena apa? Jelas-jelas akhlak itu di atas ilmu. Ya. Ilmu itu bagian dari adab, itu bagian dari ilmu. Berarti jawabannya akhlak. Ya Nanda ya. Berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum. Apa ingin bertanya? Ketika kita diberi amanah, namun amanah itu dalam arti keburukan, apakah kita harus mengerjakannya? Nah, kan udah tahu keburukan, ya. Seharusnya antum itu langsung menasehatinya. Gak usah dikerjain, yang gak usah diterima. Itu kalau misalkan antum diterima dan dikerjain juga, berarti antum sama-sama orang yang khianat. Ya kan ketahuan di sini nggak boleh. Misalkan amanat gini, sendalnya Arya, tolongnya dititipin, soalnya dia orangnya kayak gitu, mana dititipin ke Jundi. Terus sama Jundi langsung orang itu dimaki-maki. Antum nih membawa anak kemaksiatan, nggak mau. Jundi mah nggak asik. Langsung dia pergi ke Gilar. Arya, Gilar tolong nih sendalnya pas ya. Oke, nah berarti kalau kayak gitu sama-sama tidak amanah atau khianat. Ya, jadi berhati-hatilah ya akhwat ya, atau semuanya. Kalau diberi amanah itu lihat dulu, ya baik atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Fakih Fajar. Masanya ada JM-nya loh. Apabila kita telah mengingatkan dia, tetapi dianya tidak ingin mendengar kan ucapan kita, lalu dia ngomong kayak gak pernah aja, bagaimana mengatasinya? Ya, apabila kita telah mengingatkan dia, mengatasinya gimana? Mengatasinya itu dengan perilaku kita, ya perilaku kita itu harus baik. Insya Allah nanti dia melihat kita, ternyata dia sudah baik. Biasanya orang seperti itu harus dicontohkan dulu, ya dicontohkan dulu. Masalah dia bilang kayak nggak pernah aja itu memang bagian dari bumbu santri. Masalahnya kayak nggak pernah aja itu kan ada dua. Yang nggak pernah aja ya pernah, tapi dia sudah tidak melakukannya. Tapi bahayanya itu nggak pernah aja tapi dia tetap melakukannya. Lah itu ya. Jadi cara mengatasinya adalah dengan cara apa? Sifat kita sendiri, yaitu agar dicontohkan oleh dia. Ya berikutnya mungkin yang terakhir ya. Anda tahu ini maksudnya apa? Apakah kalau kita melihat barang yang tergeletak tidak diurus, maka itu akan jadi hak milik, maksudnya gitu. Apakah dosa? Maksudnya tidak diurus itu gimana? Kalau misalkan memang bukan punyanya, ada di sampah-sampah misalnya terbuang, itu kan nggak diurus, itu nggak berdosa, ya karena ada di tempat sampah pembuangan. Tapi kalau misalkan ada di jemuran jatuh, ini punya saya, itu dosa lah. Kalau di jemuran jatuh, ya. Jadi jawabannya lihat di mana dia apa tergeletak, ya.
Mungkin yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan malas? Sedangkan kita di sini amanahnya adalah belajar. Karena Faik pernah berkata, ini Faik ya, ngapain belajar, nanti juga belajar lagi. Maksudnya apa? Dari Fakih. Ini nggak mungkin Fakih tulisannya kayak gitu, Fakih di depan anak kok. Dari sono, ya. Jangan jadi orang seperti itu ya. Ya, kita harus memotivasi diri kita sendiri. Jangan kayak gitu. Ya, itu amanah belajar loh antum ini. Jadi kalau misalkan ada orang seperti itu, ngapain belajar, nanti juga belajar lagi. Ya memang kita harus belajar terus sampai tutup usia kalau bisa. Karena memang ilmu itu banyak yang harus kita gali. Ya, mungkin saudara Faik itu kalau ngomong kayak gitu bercanda ya. Enggak, ya kan Faik bercanda kan agar apa? Mau motivasi aja. Biasanya Faik kalau ngomong kayak gitu sama orang yang malas. Ya kayak kalau sama orang yang rajin nggak mungkin beliau ngomong seperti itu. Paling ngomongnya ke Pasya, ke sampingnya Pasya gitu. Ke Gilar boleh gitu. Ya. Oke, sudah ya. Mohon maaf kalau misalkan antum nulis pertanyaan disertai dengan nama aslinya aja, nggak apa-apa. Jangan takut, jangan malu ya. Masih di sini Faik, sedangkan si Fakih sedangkan di depan anak, tiba-tiba di sono. Oh, Fakih yang itu. Masya Allah ya. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini semoga apa yang diterangkan bisa menjadi ibrah untuk kita semua, karena sesuatu kebaikan itu datang dari Allah dan yang salah itu datang dari Al-Fakir sendiri. Itu saja yang dapat disampaikan. Intinya antum harus belajar terus dan tetap menjaga amanah, yaitu belajar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.